Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semakin larut. Saat kebanyakan orang terlelap dalam mimpi, ada sebagian manusia yang justru membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang tak terlihat, namun jejaknya nyata. Tangisan tanpa sebab, kematian misterius, kekayaan mendadak, hingga kutukan yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah santet, ilmu hitam, ritual gaib, dan perjanjian terlarang akan diungkap satu persatu. Di balik rumah yang tampak biasa, bisa saja tersimpan kamar rahasia penuh sesajen. Di balik senyum tetangga, mungkin tersembunyi dendam yang dikirim lewat santet. Dan di balik kekayaan seseorang, belum tentu berasal dari kerja keras. Bisa jadi ada tumbal yang telah diserahkan. Channel ini akan membawa kalian menelusuri cerita-cerita horor paling mencekam dari berbagai penjuru Indonesia. Kisah tentang dukun pemanggil arwah, pesugihan yang meminta nyawa keluarga sendiri, hingga teror makhluk gaib yang terus menghantui korbannya tanpa ampun. Namun, ingat, tidak semua cerita di sini hanya sekedar dongeng. Sebagian berasal dari kisah nyata, dari pengakuan orang-orang yang pernah terlibat langsung dengan dunia gelap yang seharusnya tidak disentuh manusia. Matikan lampu jika kalian berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap bisikan dalam kegelapan. Karena sekali kalian masuk ke dalam rantai ini, belum tentu bisa keluar dengan tenang. Saya akan menemani kalian menelusuri setiap misteri, setiap kutukan, dan setiap teror yang tersembunyi di balik dunia pesugihan. Ini adalah Pesugihan Berantai, tempat di mana kegelapan mulai berbicara. Hujan turun tipis malam itu ketika truk tua milik Dorman berhenti di pinggir jalan tanjakan menuju Malang. Lampu kendaraan yang redup memantulkan kabut tipis yang turun dari arah pegunungan. Dorman memijat pelipisnya pelan sambil menatap amplop tagihan yang sudah kusut di dashboard. Sudah 3 bulan cicilan truk menunggak. Rentenir mulai datang ke rumah. Istrinya terus menangis setiap malam karena takut rumah mereka disita. Dorman menghembuskan nafas panjang. Rokok di tangannya tinggal separuh, tapi kepalanya terasa jauh lebih panas dibanding bara api yang menyala di ujung tembakau itu. Kalau bulan depan belum bayar, trukmu saya tarik. Kalimat dari rentenir siang tadi terus terngiang di telinganya. Ia menutup mata sejenak. Yang ia pikirkan cuma satu, bagaimana caranya mendapatkan uang cepat sebelum semuanya terlambat. Di sebuah warung kecil dekat terminal, beberapa hari sebelumnya, Dorman sempat mendengar percakapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Gunung Kawi masih ramai malam Jumat, kata seorang pria tua sambil menyeruput kopi hitam. Katanya sekarang ada tempat semedi baru di atas sana. Sekali berhasil, langsung kaya raya. Ah, tapi tumbalnya serem, sahut yang lain pelan. Dorman yang duduk di sudut warung pura-pura tidak mendengar, padahal telinganya menangkap setiap kata dengan jelas. Tumbal apa? Pria-pria itu saling pandang. Salah satunya mendekat sedikit sebelum berbisik pelan. Nyawa. Sejak malam itu nama Gunung Kawi terus menghantui pikirannya. Dorman sebenarnya tidak percaya hal mistis. Ia cuma supir truk biasa yang hidupnya akrab dengan jalanan rusak, bau solar, dan tagihan utang.
Tapi semakin hari hidupnya semakin terjepit. Ia mulai merasa manusia bisa melakukan apa saja saat sudah putus asa. Malam itu, setelah mengantar muatan terakhir, Dorman memutuskan melewati jalur desa yang berada di kaki Gunung Kawi. Jalan sempit itu sepi sekali. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang terdengar di tengah kabut. Ketika lampu truk menyorot tikungan tajam, Dorman melihat kerumunan warga di pinggir jalan. Ia spontan mengerem. "Ada apa, Pak?" tanyanya sambil turun dari truk. Tak ada yang langsung menjawab. Wajah warga tampak pucat. Beberapa perempuan bahkan menutup mulut sambil mundur ketakutan. Dorman berjalan mendekat. Lalu tubuhnya langsung membeku. Di bawah pohon besar dekat jurang kecil, tergeletak sesosok mayat laki-laki penuh lumpur. Bajunya robek. Tubuhnya kaku. Dan yang membuat nafas Dorman tercekat, tubuh itu tidak memiliki kepala. Darah menghitam menggenang di sekitar leher yang putus. "Astagfirullah," gumam Dorman pelan. Seorang warga tua menarik lengannya cepat. "Jangan dekat-dekat." "Ini korban kecelakaan?" tanya Dorman dengan suara gemetar. Pria tua itu menggeleng pelan. "Bukan." Sorot matanya terlihat ketakutan. Dia ditemukan dekat jalur semedi. Angin malam tiba-tiba berhembus dingin. Dorman menoleh ke arah jalan setapak di balik pepohonan. Jalur itu gelap pekat, seolah menelan semua cahaya lampu kendaraan. Tak lama kemudian suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. 2 mobil polisi datang bersama beberapa petugas. Garis polisi dipasang cepat. Warga mulai diminta mundur. Seorang polisi muda berjalan mendekati warga. "Siapa yang pertama menemukan mayat ini?" Tak ada yang menjawab. Semua saling pandang dengan gelisah. Seorang ibu akhirnya bicara lirih. "Tadi subuh terdengar suara orang teriak dari arah hutan. Pas warga datang sudah begini." Polisi mulai memeriksa sekitar lokasi. Tapi anehnya, tidak ada bekas perkelahian. Tidak ada jejak kendaraan. Bahkan kepala korban sama sekali tidak ditemukan. Salah satu polisi menyorot jalan setapak menuju atas bukit. "Jalur kemana itu?" Mendadak beberapa warga langsung ribut. "Jangan ke sana, Pak. Itu jalur semedi. Sudah banyak kejadian aneh." Polisi itu terlihat kesal. "Kami sedang menyelidiki pembunuhan." Namun seorang lelaki sepuh yang sejak tadi diam perlahan maju. Tubuhnya kurus dengan sarung lusuh dan sorban hitam di kepala. Warga langsung menyingkir memberi jalan hormat kepadanya. "Itu Mbah Suro," bisik seseorang. Tatapan lelaki tua itu tajam mengarah ke polisi. Tidak semua yang ada di gunung itu bisa dijelaskan. Sejak penemuan mayat tanpa kepala di jalur Gunung Kawi itu, pikiran Dorman tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul justru tubuh penuh lumpur dengan leher putus menganga di bawah pohon besar itu. Bau tanah basah bercampur darah seperti masih menempel di hidungnya. Namun anehnya, rasa takut itu tidak membuatnya menjauh, justru semakin menarik rasa penasarannya. Pagi itu, Dorman duduk sendirian di warung kopi kecil dekat pasar desa. Kabut masih menggantung tipis di lereng pegunungan. Suara radio tua milik pemilik warung terdengar samar memainkan lagu lawas. Beberapa warga duduk berbisik pelan sambil sesekali melirik ke arah Dorman. Kasus mayat tanpa kepala semalam memang sedang ramai dibicarakan. Katanya orang Surabaya, pendatang, nginep di penginapan bawah sebelum hilang. Dorman pura-pura sibuk mengaduk kopi, padahal telinganya fokus mendengar. Seorang bapak berjaket lusuh mencondongkan tubuhnya pelan. "Aku lihat sendiri orang itu beberapa hari lalu." "Ngapain dia ke sini?" tanya yang lain. "Cari dukun." Suasana warung langsung hening sesaat. "Dukun apa?" Pria itu mengecilkan suaranya. "Pesugihan Gunung Kawi." Jantung Dorman berdetak lebih keras. Ia mencoba tetap tenang meski pikirannya mulai dipenuhi banyak pertanyaan. "Memangnya masih ada orang begituan sekarang?" tanya seseorang sambil tertawa gugup. "Kalau nggak percaya, terus mayat itu kenapa kepalanya hilang?" Tak ada yang menjawab lagi. Hanya suara sendok beradu dengan gelas kopi yang terdengar pelan. Dorman mengangkat rokoknya perlahan.
Dalam hati ia mulai membayangkan kemungkinan yang selama ini berusaha ia tolak. Bagaimana kalau semua cerita itu memang nyata? Bagaimana kalau benar ada cara cepat menjadi kaya di Gunung Kawi? Ia teringat istrinya semalam. "Bang, uang sekolah Rian belum dibayar." Kalimat sederhana itu terasa lebih menyakitkan dibanding ancaman rentenir. Dorman menunduk pelan. Hidup miskin membuat harga dirinya habis sedikit demi sedikit. Saat ia masih melamun, suara batuk serak terdengar dari arah belakang. Seorang lelaki tua baru saja masuk ke warung. Rambutnya putih seluruhnya. Tubuhnya kurus dibalut pakaian hitam lusuh. Di lehernya tergantung tasbih kayu yang sudah kusam dimakan usia. Beberapa warga langsung memberi tempat duduk hormat. "Itu Mbah Wiryo," bisik pemilik warung pelan. Dorman memperhatikan diam-diam. Entah kenapa suasana warung langsung terasa berbeda sejak lelaki tua itu datang. Lebih sunyi, lebih dingin. Mbah Wiryo duduk perlahan lalu memesan kopi pahit. Tatapannya tiba-tiba berhenti tepat ke arah Dorman. "Kamu orang luar desa?" "Bukan pertanyaan." Dorman mengangguk pelan. "Iya Mbah." "Kamu lihat mayat itu semalam?" Dorman sedikit terkejut. "Iya." Mbah Wiryo menyeruput kopinya tanpa melepaskan pandangan. "Itu bukan yang pertama." Kalimat itu membuat beberapa warga langsung saling pandang. Dorman menelan ludah. "Maksudnya?" Lelaki tua itu menarik napas panjang. "Sudah banyak yang hilang di kawasan Semedi Gunung Kawi." "Kenapa baru sekarang ramai?" tanya Dorman. "Karena biasanya..." Malam Jumat Kliwon akhirnya datang bersama hujan gerimis yang turun sejak maghrib. Langit di sekitar Gunung Kawi tampak gelap pekat tanpa bintang sedikit pun. Jalan desa mulai sepi lebih cepat dari biasanya. Warga memilih mengurung diri di rumah masing-masing, seolah semua orang tahu ada sesuatu yang tidak boleh diganggu malam itu. Dorman berdiri di depan rumah sambil mengenakan jaket lusuhnya. Tangannya dingin meski rokok yang dihisap terus menyala. Dari dalam rumah, istrinya masih belum tidur. "Mau narik malam-malam begini lagi?" tanya istrinya pelan. Dorman mengangguk singkat tanpa berani menatap mata perempuan itu. "Iya, ada muatan." Ia berbohong. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa langkahnya malam itu bukan lagi langkah manusia biasa yang sedang mencari uang. Ada rasa berat aneh di dadanya, seolah sesuatu sedang menunggu dirinya di atas gunung. Saat jam menunjukkan hampir tengah malam, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Pria berjaket hitam yang pernah menemuinya di pom bensin turun perlahan. "Ayo, Ki Sabrang sudah menunggu." Dorman menelan ludah. Tanpa banyak bicara, ia naik ke motor itu. Jalan menuju Gunung Kawi terasa semakin dingin dan sunyi. Kabut turun tebal hingga lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter di depan. Sepanjang perjalanan, pria itu tidak banyak bicara. Hanya suara mesin motor dan angin malam yang terdengar di telinga Dorman. Namun semakin dekat ke kawasan hutan, perasaan tidak enak dalam dada Dorman semakin kuat. Ia mulai melihat beberapa pohon besar dipenuhi kain hitam dan merah yang diikat melingkar. Di beberapa tikungan ada sesajen bunga bercampur darah ayam yang mulai mengering. "Ini jalur biasa?" tanya Dorman diri. Pria itu tetap menatap jalan. "Kalau takut, masih bisa balik." Dorman diam. Ia tahu dirinya sudah terlalu jauh untuk mundur. Motor akhirnya berhenti di sebuah jalan tanah dekat hutan pinus. Udara di sana jauh lebih dingin dibanding bawah desa. Kabut bergerak perlahan di antara batang-batang pohon tinggi, seperti asap putih yang hidup. Di bawah pohon besar, seseorang sudah berdiri menunggu. Tubuhnya tinggi kurus dengan pakaian serba hitam, rambut panjangnya sebagian memutih. Di lehernya tergantung kalung dari taring hewan dan potongan kain merah lusuh. Matanya tajam sekali. "Itu Ki Sabrang," bisik pria pengantar tadi. Dorman langsung merasakan tengkuknya dingin saat tatapan lelaki tua itu mengarah kepadanya. "Kamu yang ingin kaya." Suara Ki Sabrang berat dan pelan. Dorman ragu sesaat sebelum mengangguk. "Saya cuma ingin hidup saya berubah, Ki." Ki Sabrang tersenyum tipis. Semua orang yang datang ke sini selalu bilang begitu. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Pohon-pohon pinus bergoyang sambil mengeluarkan suara berderit panjang.
Ki Sabrang mulai berjalan masuk ke hutan tanpa memberi aba-aba lagi. Ikuti langkahku, jangan bicara sembarangan. Dorman dan pria pengantar itu mengikuti dari belakang. Jalur hutan semakin lama semakin sempit. Tanahnya becek dan licin. Beberapa kali Dorman hampir terpeleset. Kabut di sana terasa aneh. Bukan sekadar dingin, tapi seperti menempel di kulit. Di tengah perjalanan, Dorman mulai mendengar suara gamelan samar dari kejauhan. Ia langsung berhenti. Ki, ada suara orang. Ki Sabrang tidak menoleh. Terus jalan. Suara gamelan itu makin lama makin jelas. Kadang terdengar dekat sekali, lalu mendadak hilang. Sesekali bercampur suara perempuan tertawa lirih dari balik pepohonan. Bulu kuduk Dorman berdiri. Ini tempat apa sebenarnya? Pria pengantar di belakangnya langsung berbisik cepat. Jangan banyak tanya. Mereka berjalan hampir 1 jam, sampai akhirnya tiba di sebuah area lapang di tengah hutan. Napas Dorman langsung tertahan. Di tempat itu terdapat beberapa sesajen besar tersusun melingkar. Kepala kambing hitam, bunga 7 rupa, kendi tanah liat, dan darah segar yang ditampung di mangkuk batu. Puluhan lilin merah menyala di atas tanah basah. Di tengah area itu berdiri sebuah sumur tua dari batu hitam yang sebagian permukaannya dipenuhi lumut. Kabut di sekitar sumur terlihat lebih tebal dibanding tempat lain. Dorman menelan ludah pelan. Itu sumur. Setelah malam ritual di hutan Gunung Kawi itu, hidup Dorman berubah dengan cara yang sulit dipercaya akal sehat. Semua terjadi terlalu cepat, terlalu rapi, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang membuka jalan untuknya, sedikit demi sedikit. Awalnya Dorman sendiri tidak sadar perubahan itu sudah dimulai. 2 hari setelah turun dari Gunung Kawi, teleponnya tiba-tiba berdering saat ia sedang memperbaiki ban truk di bengkel kecil dekat rumah. Pak Dorman? Ya? Bapak dapat tawaran angkutan proyek material dari Surabaya? Dorman mengernyit bingung. Proyek apa? Pengiriman alat bangunan untuk beberapa gudang baru. Kontraknya langsung 6 bulan. Dorman sampai terdiam beberapa detik. Selama jadi supir truk, ia tak pernah mendapat proyek sebesar itu. Maaf, ini benar cari saya? Betul Pak, nomor Bapak direkomendasikan seseorang. Siapa? Namun sambungan telepon mendadak terputus. Dorman memandangi layar ponselnya dengan jantung berdegup aneh. Malamnya, ia langsung menghitung kasar pendapatan dari proyek itu. Jumlahnya cukup untuk melunasi seluruh utang rentenir, cicilan truk, bahkan memperbaiki rumah. Istrinya sampai menangis saat Dorman memberitahu kabar itu. Bang, ini rezeki dari mana? Dorman hanya tersenyum kecil. Entahlah, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu persis dari mana semua itu berasal. Dan sejak saat itu, hidupnya seperti melesat tanpa bisa dihentikan. Proyek demi proyek datang sendiri. Orang-orang yang dulu meremehkannya mendadak ramah. Bahkan seorang pengusaha toko bangunan menawarkan kerjasama tanpa banyak syarat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, utang Dorman lunas total. Rumah kecilnya yang dulu bocor mulai direnovasi besar-besaran. Dinding diganti keramik, pagar baru berdiri tinggi, furnitur mahal memenuhi ruang tamu. Tetangga mulai membicarakannya diam-diam. Kok bisa cepat kaya begitu? Katanya habis dari Gunung Kawi. Jangan-jangan bisik-bisik itu mulai terdengar sampai telinga istrinya. Suatu malam saat mereka makan bersama, istrinya menatap Dorman pelan. Bang, sebenarnya ada apa? Dorman pura-pura tidak mengerti. Maksudmu? Orang-orang ngomong aneh. Aneh gimana? Istrinya ragu sesaat. Mereka bilang abang ikut pesugihan. Sendok di tangan Dorman berhenti bergerak. Suasana makan mendadak sunyi. Anak mereka yang masih kecil terus makan tanpa mengerti apa-apa. Dorman mencoba tertawa kecil. Orang iri biasa. Namun istrinya tetap menatapnya lekat. Demi Allah, abang gak melakukan hal aneh kan? Pertanyaan itu terasa menusuk. Dorman menunduk pelan. Ia ingin berkata jujur tentang sumur tua di Gunung Kawi, tentang darah ayam hitam, tentang suara-suara dari dasar sumur. Tapi bayangan ucapan Ki Sabrang langsung terngiang jelas di kepalanya. Kalau membocorkan apapun, nyawamu jadi gantinya. Dorman langsung menggeleng cepat. Gak ada apa-apa. Istrinya akhirnya diam,
meski sorot matanya masih penuh curiga. Malam semakin larut, namun sejak hari itu, sesuatu mulai berubah di rumah Dorman. Awalnya cuma hal kecil. Sekitar jam 2 malam, Dorman sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki di halaman rumah. Tok, tok, tok. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan menyeret tubuh. Awalnya ia pikir maling. Suatu malam ia langsung mengambil senter dan keluar rumah. Halaman kosong, tak ada siapa-siapa, tapi udara terasa sangat dingin. Dan ada bau aneh menyeruak pelan. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Dorman menyapu senter ke sekitar pagar. Kosong. Namun saat ia hendak masuk kembali, matanya menangkap jejak lumpur di dekat teras rumah. Jejak kaki, panjang, gelap, seperti bekas tanah kuburan yang masih basah. Dorman membeku. Perlahan ia mengikuti arah. Semakin hari hidup Dorman terlihat semakin sempurna di mata orang-orang desa. Rumahnya yang dulu reyot kini berdiri megah dengan pagar tinggi dan mobil baru terparkir di halaman. Truk angkutannya bertambah, uangnya seperti tidak pernah habis. Bahkan beberapa warga mulai datang meminta pekerjaan kepadanya. Namun di balik semua itu, malam-malam Dorman berubah menjadi penuh ketakutan. Sejak ritual di Gunung Kawi, ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Setiap kali jam melewati tengah malam, suara langkah kaki tanpa kepala selalu datang mengelilingi rumahnya. Tok, tok, tok. Dan setiap kali suara itu terdengar, Dorman tahu satu hal. Ki Sabrang akan datang menagih sesuatu lagi. Malam itu hujan rintik turun membasahi halaman rumah ketika Dorman diam-diam membuka lemari kecil di ruang kerja. Dari dalam sana ia mengeluarkan koper hitam yang selalu dikuncinya rapat. Tangannya terlihat gemetar. Ia membuka koper itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa ikat uang, dupa hitam, kain merah lusuh, dan botol kecil berisi cairan seperti darah yang diberikan Ki Sabrang beberapa hari sebelumnya. Bau anyir langsung menyeruak keluar. Dorman buru-buru menutup kembali koper tersebut. Saat ia hendak keluar rumah, suara istrinya tiba-tiba terdengar dari belakang. "Abang mau kemana lagi?" Tubuh Dorman langsung menegang. Istrinya berdiri di lorong rumah dengan wajah pucat karena kurang tidur. "Ada urusan kerja." "Jam segini?" "Penting." Perempuan itu menatap koper hitam di tangan suaminya cukup lama. "Apa isi koper itu?" "Dokumen proyek." Jawaban Dorman terlalu cepat. Istrinya mulai mendekat perlahan. "Abang sekarang sering hilang tengah malam." Dorman diam. Setiap pulang badan abang bau tanah dan asap aneh. Tatapan perempuan itu mulai berubah takut. "Jujur sama saya. Abang sebenarnya pergi kemana?" Dorman menghindari tatapan matanya. "Nggak kemana-mana. Ke Gunung Kawi ya." Kalimat itu membuat jantung Dorman berdetak keras. Ia langsung menoleh cepat. "Siapa yang bilang?" Orang kampung mulai ngomong. Dorman mulai emosi. Jangan dengarkan omongan orang. Namun istrinya justru semakin curiga. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa abang marah? Suasana mendadak sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar rumah. Istrinya menatap mata Dorman dengan suara lirih. "Semua kekayaan ini bikin saya takut." Untuk sesaat Dorman ingin mengatakan semuanya. Tentang sumur tua. Tentang suara-suara dari dalam tanah. Tentang perjanjian mengerikan yang mulai mengikat hidupnya. Tetapi bayangan ancaman Ki Sabrang langsung membuat tenggorokannya tercekat. Ia akhirnya hanya berkata pelan, "Percaya sama saya." Namun istrinya menggeleng perlahan. "Saya justru mulai gak kenal abang lagi." Kalimat itu menusuk lebih dalam dibanding ancaman apapun. Dorman pergi malam itu tanpa menjawab lagi. Mobilnya melaju pelan menuju lereng Gunung Kawi yang diselimuti kabut tebal. Semakin dekat ke kawasan hutan, perasaan dingin di dadanya semakin kuat. Dan anehnya,
Di kaca spion mobil, beberapa kali ia merasa melihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Saat ditoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun bau tanah kuburan mulai memenuhi mobil. Sesampainya di jalur semedi, Ki Sabrang sudah menunggu di dekat pohon besar sambil membawa lampu minyak kecil. "Kamu terlambat," katanya pelan. Dorman turun sambil membawa koper hitam. "Saya mulai takut, Ki." Ki Sabrang tersenyum tipis. "Takut kehilangan kekayaan?" Gangguan di rumah Dorman tidak pernah benar-benar berhenti sejak malam ritual di Gunung Kawi. Justru semakin hari terasa semakin dekat, semakin nyata, seolah sesuatu perlahan mulai masuk ke dalam hidupnya tanpa bisa ditahan lagi. Meski begitu, kekayaan yang datang terus mengalir deras. Usaha angkutannya berkembang cepat. Orang-orang yang dulu merendahkannya, kini mulai memanggilnya Pak Dorman dengan penuh hormat. Ia membeli mobil baru, memperluas rumah, bahkan mulai membangun gudang kecil di pinggir kota. Namun setiap malam, saat semua lampu rumah dimatikan, suara langkah kaki itu selalu kembali. Tok, tok, tok. Kadang terdengar dari atap, kadang dari halaman belakang, kadang tepat di depan pintu kamarnya. Dan setiap kali suara itu muncul, bau tanah kuburan langsung memenuhi seluruh rumah. Istrinya mulai sering sakit-sakitan. Anak mereka juga sering mengigau tengah malam sambil menunjuk jendela kamar. "Ada om gak punya kepala." Kalimat itu membuat darah Dorman serasa berhenti mengalir. Ia mulai sadar semua yang terjadi bukan sekadar gangguan biasa. Ada harga yang perlahan sedang ditagih. Malam itu hujan turun deras ketika Dorman akhirnya memutuskan kembali menemui Ki Sabrang. Perasaannya sudah terlalu kacau. Ia ingin semua teror itu berhenti. Pondok Ki Sabrang masih berdiri di tepi hutan seperti sebelumnya. Gelap, sunyi. Hanya cahaya lampu minyak kecil terlihat dari dalam. Saat Dorman masuk, lelaki tua itu sudah duduk bersila seolah tahu dirinya akan datang. "Kamu mulai takut," katanya belan. Dorman langsung duduk dengan wajah tegang. "Saya mau semuanya dihentikan." Sejak melihat sosok tanpa kepala berdiri di tengah hutan dekat pondok Ki Sabrang malam itu, hidup Dorman berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar selesai. Ketakutan yang dulu hanya muncul saat malam, kini mulai ikut masuk ke siang hari. Bahkan ketika matahari terang sekalipun, perasaan seperti diawasi terus menempel di belakang tengkuknya. Namun, teror sesungguhnya baru dimulai beberapa hari kemudian. Malam itu hujan gerimis turun pelan ketika Dorman baru pulang dari gudang proyeknya. Rumah besar yang dulu begitu dibanggakan, kini terasa dingin dan asing. Lampu ruang tamu menyala redup. Tak ada suara televisi seperti biasanya. Begitu membuka pintu, ia langsung melihat istrinya duduk di lantai sambil menangis. "Bang!" Suara perempuan itu bergetar. Dorman langsung panik. "Ada apa?" "Rian." Jantung Dorman langsung berdegup keras. Ia berlari menuju kamar anaknya. Tubuh bocah itu terbaring lemah di atas kasur, dengan wajah pucat. Napasnya pendek-pendek. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, meski suhu udara malam sangat dingin. Dorman memegang dahinya. Panas sekali. Ya Allah, anaknya menggigil sambil memejamkan mata rapat. "Rian." Bocah itu membuka mata perlahan. Sorot matanya kosong. "Ayah." "Iya, Nak. Ayah di sini." Anak itu tiba-tiba memegang tangan Dorman erat sekali. "Jangan buka pintu kamar." Dorman mengernyit bingung. "Kenapa?" Bibir anak itu gemetar. Dia berdiri di luar. Tubuh Dorman langsung dingin. "Siapa?" Anaknya menoleh perlahan ke arah pintu kamar yang tertutup. "Itu, Om gak punya kepala."
Istrinya langsung menangis keras mendengar ucapan itu. Dari tadi dia ngomong begitu terus. Dorman mencoba menenangkan diri, meski dadanya terasa sesak. Mungkin cuma mimpi. Namun saat itu juga, tok, tok, tok. Suara langkah berat terdengar dari lorong rumah. Pelan, berat, seperti tubuh basah sedang berjalan menyeret kaki. Semua langsung diam. Anak Dorman mendadak menjerit sambil menutup telinga. Dia datang. Dia datang. Istrinya langsung memeluk anak mereka sambil membaca doa terbata-bata. Sementara Dorman berdiri kaku menatap pintu kamar. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu sunyi. Namun bau tanah kuburan mulai masuk perlahan dari sela bawah pintu. Bau busuk basah yang langsung membuat perut Dorman mual. Keret. Gagang pintu bergerak sendiri pelan. Istrinya langsung histeris. Bang, jangan dibuka. Dorman mundur beberapa langkah dengan napas memburu. Suara itu berhenti beberapa detik. Lalu terdengar suara garukan panjang di kayu pintu. Sret! Sret! Anak Dorman menangis keras. Dia marah. Dia marah. Dorman merasa lututnya mulai lemas. Dan anehnya, di tengah rasa takut itu, suara Kisabrang tiba-tiba terngiang jelas di kepalanya. Semakin lama kamu menunda tumbal, semakin dekat mereka pada keluargamu. Suara garukan mendadak berhenti. Lalu terdengar langkah kaki menjauh perlahan menuju ruang tamu. Tok, tok, tok. Sampai akhirnya hilang bersama suara angin malam. Tak ada satupun dari mereka yang berani keluar kamar sampai pagi. Keesokan harinya Dorman membawa anaknya ke rumah sakit kota. Dokter memeriksa cukup lama, tetapi hasilnya aneh. Secara medis kami tidak menemukan penyakit serius, tapi panasnya tinggi sekali, dok. Dokter terlihat bingung. Tubuhnya seperti kelelahan berat, tapi kami tidak tahu penyebab pastinya. Sudah 3 hari anak Dorman tidak membaik. Setiap malam panas tubuhnya naik drastis, dan setiap tengah malam, bocah itu selalu menatap pintu kamar dengan wajah ketakutan. Dia datang lagi. Kadang anak itu menangis sambil menunjuk sudut kamar. Kadang mendadak tertawa kecil sendiri seperti sedang bicara dengan seseorang yang tak terlihat. Yang paling membuat Dorman hampir kehilangan akal adalah satu hal. Anaknya selalu menggambar sosok manusia tanpa kepala di dinding kamar memakai krayon hitam. Padahal sebelumnya bocah itu tidak pernah melihat mayat tanpa kepala sama sekali. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Dorman terbangun karena mendengar suara anaknya bicara pelan. Ia menoleh ke arah kasur. Tubuhnya langsung membeku. Rian sedang duduk menghadap jendela kamar yang terbuka sedikit. Padahal sebelum tidur jendela itu terkunci rapat. Nak, anaknya tidak menjawab. Ia hanya terus menatap keluar gelap malam. Ayah, suara bocah itu terdengar berbeda. Pelan, berat. Om itu bilang kapan? Setelah pertemuannya dengan Kisabrang di pondok hutan itu, Dorman tidak bisa lagi berpikir jernih. Wajah anaknya yang semakin pucat terus menghantui pikirannya. Setiap malam, tubuh bocah itu panas dingin sambil menangis ketakutan melihat sosok tanpa kepala berdiri di depan kamar. Dan yang paling membuat Dorman kehilangan harapan, suara langkah kaki itu kini terdengar bahkan saat matahari belum tenggelam. Tok, tok, tok. Kadang terdengar dari halaman belakang, kadang dari atap rumah, kadang seperti berjalan mengelilingi rumah tanpa henti. Tetangga mulai menjauh. Beberapa mengaku melihat bayangan hitam berdiri di pagar rumah Dorman menjelang subuh. Ada juga yang mencium bau busuk seperti bangkai setiap melewati depan rumahnya. Istrinya mulai sering melamun. Kadang duduk menatap kosong ke arah jendela berjam-jam tanpa bicara. Kadang tertawa kecil sendiri saat malam. Dorman sadar semua sudah di luar kendali. Ia harus pergi. Malam itu juga, Dorman memutuskan meninggalkan desa bersama keluarganya diam-diam. Ia memasukkan pakaian seadanya ke mobil. Uang tunai, surat-surat penting,
dan beberapa barang berharga dimasukkan terburu-buru ke tas hitam. Istrinya masih terlihat lemas sambil menggendong anak mereka yang setengah sadar. "Kita mau kemana, Bang?" tanyanya pelan. "Keluar dari sini." "Memangnya bisa?" Dorman diam sejenak. Ia sendiri tidak yakin. Namun tinggal di desa itu sama saja menunggu keluarganya hancur satu persatu. Sekitar jam 11 malam, mereka akhirnya berangkat. Hujan tipis turun membasahi jalan desa yang gelap. Lampu mobil menembus kabut tipis yang bergerak pelan dari arah Gunung Kawi. Sepanjang perjalanan, Dorman terus merasa ada sesuatu mengikuti mereka. Beberapa kali ia melihat bayangan hitam berdiri di pinggir jalan, lalu menghilang begitu saja. Anaknya yang tertidur di belakang tiba-tiba mengigau. "Ayah!" Dorman melirik lewat kaca tengah. "Iya, Nak. Om itu ikut." Dorman langsung merinding. "Siapa?" Anaknya membuka mata berlahan. Wajah bocah itu pucat sekali. "Yang gak punya kepala." Istrinya langsung memeluk anak mereka erat. "Sudah, jangan ngomong begitu." Namun beberapa detik kemudian, brak! Mobil mereka tiba-tiba terguncang keras. Setir bergerak sendiri ke kanan. Dorman berusaha mengendalikan mobil, tetapi roda seperti kehilangan arah di jalan licin. Pegalan. Mobil menghantam pembatas jalan, lalu berputar sebelum akhirnya berhenti miring di pinggir jurang kecil. Suasana langsung sunyi. Hanya suara mesin yang masih menyala kasar. Napas Dorman memburu. Darah tipis mengalir dari pelipisnya. "Semua nggak apa-apa." Istrinya menangis sambil memeluk anak mereka. "Astagfirullah." Dorman segera turun memeriksa mobil. Dan saat itulah tubuhnya langsung membeku. Di atas kap mobil penuh lumpur hitam. Ada bekas telapak tangan besar. Bukan satu, melainkan banyak. Seolah Kabut malam turun semakin tebal di kawasan hutan Gunung Kawi ketika Dorman berdiri gemetar di depan sumur tua itu. Udara terasa jauh lebih dingin dibanding malam pertama ia datang bersama Ki Sabrang. Bau darah bercampur tanah basah memenuhi seluruh area ritual hingga membuat dadanya sesak. Di sekeliling sumur, lilin-lilin merah menyala sendiri, tertiup angin yang bergerak aneh. Cahaya apinya kecil, tetapi cukup untuk memperlihatkan altar batu hitam di depan sumur tua. Dan saat itulah napas Dorman seperti berhenti. Di atas altar itu tersusun puluhan kepala manusia. Sebagian sudah tinggal tengkorak, sebagian masih memiliki rambut panjang yang kotor, penuh tanah. Beberapa wajah terlihat membusuk dengan mata yang sudah kosong. Dorman langsung mundur sambil menahan mual. Ya Allah, kakinya melemas hingga jatuh terduduk di tanah. Obor merah di sekitar altar bergerak pelan diterpa angin malam, membuat bayangan kepala-kepala itu tampak seperti sedang hidup dan memandang ke arahnya. Suara gamelan samar terdengar dari balik kabut. Pelan, tidak beraturan, seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat dari dalam hutan. Ki Sabrang berdiri tenang di samping altar dengan wajah tanpa ekspresi. Sekarang kamu sudah tahu. Dorman menatapnya dengan mata merah penuh ketakutan. Itu semua korban. Ki Sabrang mengangguk pelan. Mereka pernah datang seperti kamu. Dorman merasakan tenggorokannya kering. Kaya, lalu mencoba kabur. Suara Ki Sabrang terdengar datar, seolah sedang menceritakan sesuatu yang biasa. Semua mayat tanpa kepala yang ditemukan warga selama ini berasal dari tempat ini. Dorman memandangi kepala-kepala itu dengan tubuh gemetar. Ia melihat berbagai ekspresi membeku di wajah mereka. Takut, sakit, menyesal, dan anehnya, beberapa wajah tampak seperti masih baru. Darah hitam masih menetes dari leher yang terpotong. Astagfirullah. Dorman menutup mulutnya kuat-kuat agar tidak muntah. Ki Sabrang berjalan mendekati altar,
lalu menyalakan dupa hitam di antara kepala-kepala tersebut. Asapnya langsung bergerak turun ke dalam sumur. Dorman memperhatikan dengan napas tak beraturan. Dari dasar sumur tua terdengar suara gemuruh pelan. Lalu suara bisikan mulai muncul lagi. Banyak sekali. Seperti puluhan orang bicara bersamaan dari bawah tanah. Dorman, Dorman, Dorman. Ia langsung memegang kepalanya. Cukup. Ki Sabrang menatapnya tajam. Mereka mengenalmu sekarang. Kenapa saya dibawa lihat semua ini? Karena waktumu habis. Kalimat itu membuat darah Dorman terasa dingin. Ki Sabrang mengangkah pelan mendekati sumur tua. Kamu gagal memberi persembahan. Saya bukan pembunuh. Tapi kamu menerima kekayaan mereka. Dorman langsung terdiam. Angin malam berembus makin keras. Kabut bergerak melingkar di sekitar sumur seperti hidup. Ki Sabrang kembali bicara tanpa menoleh. Penunggu Gunung Kawi tidak pernah peduli alasan manusia. Tolong lepaskan saya. Tidak bisa. Dorman mulai menangis. Saya rela kehilangan semua harta saya. Harta bisa dicari lagi. Ki Sabrang akhirnya menoleh pelan. Tapi perjanjian darah tidak bisa dihapus. Suasana hutan mendadak sangat sunyi. Bahkan suara serangga hilang sepenuhnya. Lalu dari arah pepohonan terdengar langkah kaki berat mendekat. Tok, tok, tok. Dorman langsung menoleh panik. Satu persatu sosok hitam mulai muncul dari balik kabut. Tubuh mereka penuh lumpur. Leher mereka menganga tanpa kepala. Ada yang memakai pakaian pegawai. Ada yang memakai sarung. Ada perempuan dengan kebaya lusuh berlumur darah. Semua berjalan perlahan mengelilingi area sumur. Dorman langsung mundur sambil gemetar hebat. Ya Allah, ya Allah. Ki Sabrang tetap berdiri tenang. Mereka semua pernah mencoba lari. Sosok-sosok tanpa kepala itu berhenti di sekitar altar. Diam. Namun dari leher mereka terdengar suara napas berat seperti binatang lapar. Dorman merasa hampir pingsan. Kenapa mereka datang? Mereka ingin melihat pilihanmu. Ki Sabrang mengambil pisau panjang dari balik jubah hitamnya. Pisau itu penuh noda hitam seperti darah lama yang mengering. Mata Dorman langsung membelalak. Apa maksud Ki Sabrang? Lelaki tua itu mendekat perlahan. Penunggu sumur meminta tumbal malam ini. Dorman mundur cepat. Saya nggak mau. Kalau tidak ada tumbal. Ki Sabrang berhenti tepat di depan wajahnya. Anakmu yang diambil. Tubuh Dorman langsung lemas. Bayangan wajah anaknya muncul di kepalanya. Tubuh kecil yang terus panas setiap malam. Tangisan ketakutan saat melihat sosok tanpa kepala di depan kamar. Jangan anak saya. Suara Dorman pecah. Ki Sabrang mengangkat pisaunya perlahan. Kalau begitu berikan orang lain. Apa? Bawa seseorang ke sini. Dorman menatap tak percaya. Ki gila. Semua orang di sini pernah melakukan hal yang sama. Ki Sabrang menunjuk kepala-kepala di altar. Mereka memilih hidup. Dorman jatuh berlutut sambil menangis. Ampuni saya. Lalu tiba-tiba suara tangisan anak kecil terdengar dari arah sumur. Pelan. Menyedihkan. Dorman langsung menoleh. Dan darahnya serasa berhenti mengalir. Di dasar sumur yang gelap. Ia melihat bayangan anaknya berdiri memandang ke atas. Tubuh kecil itu penuh luka. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya di lereng Gunung Kawi. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Matahari bahkan belum benar-benar terlihat ketika suara teriakan warga mulai terdengar dari arah jalur semedi dekat hutan pinus. Beberapa petani yang hendak pergi ke ladang berlari turun dengan wajah pucat. Ada mayat lagi. Ya Allah, tanpa kepala lagi. Dalam hitungan menit, warga desa mulai berkerumun di sekitar jalan setapak menuju hutan. Tidak ada yang benar-benar berani mendekat. Mereka hanya berdiri saling berdesakan sambil membaca doa pelan. Bau tanah basah bercampur darah memenuhi udara pagi itu. Di bawah pohon besar yang akarnya menjulur seperti tangan hitam dari dalam tanah, tergeletak sesosok tubuh laki-laki penuh lumpur. Tubuh itu mengenakan jaket gelap yang sebagian robek. Kedua tangannya penuh luka seperti bekas menyerit sesuatu di jalan berbatu. Dan seperti kejadian-kejadian sebelumnya,
Kepalanya hilang. Darah hitam mengering di bagian leher yang putus tidak rata. Seorang ibu langsung pingsan begitu melihat kondisi mayat itu. Ini kutukan. Gunung Kawi minta korban lagi. Beberapa warga mulai mundur ketakutan. Tak lama kemudian, suara sirene polisi kembali memecah kesunyian desa. Mobil polisi datang bersama beberapa petugas yang wajahnya tampak tegang. Garis kuning langsung dipasang mengelilingi lokasi. Namun bahkan polisi-polisi itu terlihat enggan mendekati tubuh korban terlalu lama. Salah satu petugas menutup hidungnya sambil berjongkok memeriksa mayat. Masih baru. Perkiraan meninggal tadi malam. Polisi lain menyapu sekitar lokasi dengan senter. Tidak ada kepala. Kalimat itu langsung membuat suasana semakin sunyi. Kasus mayat tanpa kepala di sekitar Gunung Kawi memang sudah terlalu sering terjadi beberapa bulan terakhir. Tetapi tidak pernah ada identitas jelas. Tidak pernah ada saksi. Dan yang paling aneh, tak satu pun kepala korban pernah ditemukan. Kapolsek yang memimpin penyelidikan berdiri sambil menatap jalur hutan yang dipenuhi kabut. Cari jejak di atas. Beberapa polisi tampak ragu. "Pak, kita naik sekarang." "Kenapa?" Polisi muda itu menelan ludah. "Warga bilang jalur semedi itu." Belum selesai bicara, seorang warga tua langsung memotong cepat. "Jangan naik kalau matahari belum tinggi." Semua menoleh ke arah lelaki tua itu. Mbah Wiryo berdiri di pinggir kerumunan dengan wajah pucat. Tasbih kayunya terus bergerak pelan di tangan keriputnya. Kapolsek mendekat. "Mbah, tahu sesuatu?" Mbah Wiryo memandangi mayat itu cukup lama sebelum menjawab. "Gunung sedang menutup utangnya." Polisi itu mengernyit kesal. "Ini pembunuhan, Mbah, bukan cerita hantu." Namun lelaki tua itu tetap tenang. "Kalau memang pembunuhan biasa, kenapa kepala korban selalu hilang?" Tak ada yang menjawab. Angin dingin berhembus dari arah hutan, membawa bau busuk samar seperti bangkai basah. Salah satu warga tiba-tiba bicara pelan. "Saya lihat seseorang semalam." Semua langsung menoleh. "Siapa?" Pria itu terlihat ragu. "Saya nggak yakin." "Katakan saja." Pria itu menelan ludah sebelum melanjutkan. "Sekitar tengah malam, saya lewat jalan bawah hutan. Lalu, saya lihat ada laki-laki jalan sendirian di tengah kabut.